Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat bisa thalabul ilmi kembali dengan kita duduk dalam majelis malam Kamis. Mugi-mugi Allah terus paringi berkah, melimpahkan rahmat pada kita sekalian. Dan kami dari Darus Sholihin maupun pihak keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mugi-mugi Allah memberikan kita balasan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan dan senantiasa dilanjutkan dengan kebaikan pada hari-hari selanjutnya sepanjang tahun. Baik, kita lanjut masih dalam pembahasan surat Al-Falaq. Masih dalam pembahasan surat apa? Al-Falaq. Nanti pengajian cuma sampai 8:30 aja, nggak bisa lama-lama. Ya, setuju Nji? Kalau lebih nanti diomongi wae, Pak Ustadz wis rampung. Wis 8:30 gitu. Baik, sekarang kita ulang surat Al-Falaq. Mas Edi baca surat Al-Falaq dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pedengki bila ia hasad. Taib. Kita masuk pada ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan hasid, orang yang benci. Nah, saya senang kalau artikan benci saja. Orang yang benci ketika dia itu benci. Orang yang gak senang ketika dia itu benci kepada kita. Nah, pasti ada suatu tindakan-tindakan yang nanti dia lakukan. Baik, kemarin telah kita sebut walaupun bahas masalah hasad. Kemarin sifat manusia itu ada yang bencinya itu ingin nikmat orang lain hilang, ada yang bencinya dia tidak sampai keluarkan yang dia benci tadi, dia simpan saja, nggak ada perbuatan yang dia lakukan. Dan juga ada yang ingin seperti orang lain. Jadi ingin seperti orang lain. Tapi itu ada yang inginnya seperti sama-sama kaya,
Dan ada yang inginnya itu sama seperti orang lain untuk urusan agama, urusan akhirat. Oh, orang itu kaya, saya juga pengen kaya. Kalau ini nggak ada nilai apa-apa. Oh, yang orang ini dia punya rumah, saya juga pengen punya rumah. Nah, ini nggak nilai apa-apa. Namun kalau dari sisi akhirat, oh si A ini rajin sholat 5 waktu, rutin di masjid. Saya kapan-kapan pengen juga seperti itu. Nah, ternyata dia berusaha belajar terus, akhirnya rutin sholat 5 waktu. Nah, itu baru sisi baiknya ada. Juga ada tingkatan hasad. Ada yang benci pada orang, ingin nikmat orang lain hilang. Ada yang benci pada orang yang kedua, ingin nikmat orang lain pindah. Si A punya motor, si B belum. Dia ingin, motornya itu mudah-mudahan nanti saya juga dapat seperti itu, dapat motornya dia. Itu ingin nikmat orang lain itu pindah padanya. Ada yang ingin orang lain tetap seperti itu saja, nggak usah naik-naik kelas. Dan ada juga yang sifatnya tadi yang kalau sebut, ingin sama-sama berbuat baik. Si A itu rajin sholat, kita juga ingin rajin sholat. Nah, itu yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang cara menghilangkan hasad pada diri kita sendiri, biar kita itu tidak sampai benci pada nikmat orang, nggak sampai benci pada usaha orang, nggak sampai benci pada rizki orang lain. Nah, ini kita lihat J, cara hilangkan untuk diri kita dulu J. Nah, untuk diri kita dulu. Nanti kalau orang lain benci pada kita nanti kita bahas lagi. Sekarang kita dulu biar nggak sampai nggak senang sama orang. Kalau lihat nikmat kayak gini, ya gimana itu bisa kita hilangkan? Lihat di halaman 95 dari buku Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Monggo dibaca. Cara menghilangkan hasad dari diri sendiri. Nah, pertama, ilmu dan iman, yaitu dengan mengetahui bahwa hasad itu akan berdampak jelek pada diri sendiri di dunia dan akhirat. Nah, lihat, dengan ilmu berarti ngaji dan iman. Makin ilmunya tinggi, sifat benci pada nikmat orang itu makin berkurang. Makin ilmunya kurang, imannya kurang, wah sengitnya luar biasa. Itu terjadi itu di kalangan kita sendiri itu. Coba lihat sak rombongan itu. Nanti periksa sendiri J, Pak RT, kalih warga. Nanti telusuri satu-satu itu. Oh, orang ini malas ke masjid, nanti rasa nggak senangnya itu makin besar dia itu. Orang ini pokoknya kerjaannya itu benci pada orang, biasanya itu malas-malas ibadah. Namun kalau dia sudah nambah ilmu, nambah iman, makin berkurang itu. Paling dia nggak senang tapi dia nggak tampakkan. Dia simpan-simpan gitu, masih lebih mending. Kalau orang biasa, orang awam, nggak punya ilmu, buatan ngaji, itu kadang sengit terus sama orang. Nanti ada yang punya motor anyar, ya pingin dicegat. Ada yang punya rumah anyar, kapan-kapan saya itu pingin ada kesempatan tuh rumahnya tak bakar itu paling. Wadah saja. Makin jauh dari ilmu kayak gitu. Nah, caranya gimana biar yang nomor satu ini kita tidak sampai hasad karena dari sisi ilmu dan iman J. Nah, kita harus ketahui hasad punya dampak jelek, punya dampak yang kurang bagus.
Efek-efek jeleknya itu ada. Nah, di sini kalau sebut ada 9. Coba disebut satu-satu. Di antara dampak jelek dari hasad adalah 1. Orang yang hasad berarti menentang takdir Allah. Nah, dia menentang takdir Allah. Karena seakan-akan itu nggak setuju dengan takdir. Kan si A sudah dapat, Ji. Ini tetangganya dapat. Dia kan belum dapat. Berarti kan dia ingin nyatakan, kok Allah takdirkan untuk ini, kok bagus-bagus, saya kok elek. Si A kok dapat banyak, kok saya dapat sedikit. Si A kok gajinya itu besar, kok saya gajinya sedikit. Oh, berarti kan dia nggak setuju dengan takdir. Padahal kerjanya itu sama itu. Jualannya sama. Barangnya sama loh Pak, persis. Namun kok kalau yang pingin beli kok datang ke dia, kok nggak pernah datang ke saya? Itu kan seakan-akan kita itu tidak setuju pada takdir. Padahal tiap orang tuh takdirnya itu beda-beda loh Pak, Bu. Masalah hidupnya juga beda-beda atau tidak? Hah? Kerjaannya sama, mungkin gajinya sama juga, Nji. Masalah hidupnya sama enggak? Masalahnya sama? Oh, gampangannya. Sumbangannya sama mboten? Ada yang banyak dan sedikit. Gue berarti. Ya, mungkin Pak RT yo beda karo sik biasa. Iya, yang jenengan 300 yang lain 100 toh. Nah, beda itu, Pak. Apalagi kalau sudah sampai tinggi lagi Pak Duko, tinggi lagi Pak Lurah, tinggi lagi apa? Hah? Pak Camat, beda lagi Pak. Bisa jadi gajinya sama loh, tapi masalahnya berbeda. Wah, ini ada urusan sumbangan, wah ini anaknya sakit, dia juga tanggung jawab dalam rumah banyak. Oh, ternyata dia sendiri itu punya utang lagi gitu. Masalahnya beda-beda Pak. Gaji mungkin besar, tapi masalahnya ada lagi yang lain. Maka pahami takdir. Pahami takdir masing-masing. Takdir orang itu beda-beda Pak. Walaupun mukanya sama, walaupun gajinya sama, takdirnya beda itu. Niki setuju apa mboten niki? Setuju? Nah, ini pahami dulu Nji, biar enggak benci pada nikmat orang. Yang kedua, orang yang hasad itu mirip dengan orang musyrik. Orang musyrik itu bersedih kala ada yang memperoleh kebaikan, akan tetapi jika memperoleh bencana malah bergembira. Nah, ini sifat wong musyrik. Orang musyrik itu gimana? Kalau ada orang itu dapat nikmat, dia malah sedih. Namun kalau orang lain itu dapat musibah, senyum-senyum manis dia. Ada orang kayak gini nggak? Ada nggak? Nah itu sifatnya wong musyrik. Wong musyrik itu kalau orang muslim itu dapat senang, dia malah wah senginya luar biasa itu. Namun kalau sebaliknya orang muslim itu dapat bencana, musibah, hartanya ludes, macam-macam musibah dapat ya, malah orang musyrik itu senang. Itu sifatnya orang musyrik. Nah kalau tahu seperti ini, nah kita jadi berkurang nanti. Nah, itu sifat orang musyrik ya, saya jangan niru seperti itu, punya ilmu. Terus nomor 3, orang yang hasad itu menjadi bala tentara setan. Nah, jadi anak buah setan. Karena setan itu seperti itu. Setan itu kan sengit banget dengan Adam, Nabi Adam. Karena dulu Allah memerintahkan sujud pada Adam, nggak mau tuh si setan, tuh sombong banget setan.
maka dia selalu nanam permusuhan dengan manusia. Hasadnya luar biasa. Dan sifat ini dia tanamkan, setan itu tanamkan pada mulai dari saudara dua anak Adam, dua bersaudara, Qabil dan Habil. Itu mau saling bunuh itu. Yang satu bencinya luar biasa pada saudaranya sendiri. Kan Adam itu punya 2 putra, 2 putri, nji. Terus itu jadi karena dulu kan belum bisa kayak sekarang kan bisa dengan tetangga, bisa dengan ini nikah toh. Kan cuma pasangannya cuma itu. Maka Adam sudah jodohkan, ini anak yang A ini nanti dengan si perempuan ini, yang anak yang B ini dengan si perempuan ini. Ternyata yang satu nggak setuju, nggak, saya seneng sama dia kok ini. Nah itu timbul permusuhan luar biasa, hasad luar biasa, benci luar biasa ketika itu. Setan tanamkan tadi. Jadi terjadi permusuhan di antara 2 saudara. Cuma gara-gara hasad. Yang satu nggak senang, yang lain dapat nikmat. Apalagi ketika saudara yang satu itu sedekahnya itu diterima, yang lain enggak. Yang satu cuma dengan yang jelek kok dia kasih sedekah untuk Allah. Yang satu kurban yang bagus dia sedekahkan untuk Allah. Allah terima yang bagus. Maka yang nggak diterima sedekahnya ini hasadnya luar biasa, bencinya luar biasa. Nah, itu setan sudah tanamkan dulu. Terus yang keempat, orang yang hasad itu memecah belah kaum muslimin. Orang yang hasad itu, yang benci tadi, dia nanti bisa jadi dia buat isu-isu di tengah masyarakatnya sendiri. Ya, dari nggak seneng dia buat berita-berita nggak benar. Akhirnya kan ini saling tukaran, saling benci, terpecahlah warga yang ada itu jadi beberapa kelompok. Nanti ada kelompok ini, ada ini, cuma gara-gara tadi saling nggak seneng, saling benci, awalnya dari hasad, benci pada nikmat orang. Terus yang kita lihat lagi dampak jelek dari hasad apa? Yang kelima, kebaikan orang yang hasad akan hilang. Kebaikannya, kalau kita benci pada nikmat orang, kebaikan kita itu pelan-pelan akan hilang. Hilang lagi, terus benci lagi, hilang lagi, terus kayak gitu. Ditambah lagi hatinya sakit terus. Sudah hatinya sakit, kebaikannya hilang. Sebenarnya hati yang sakit ini sudah parah ini, Pak. Ya, hati yang sakit itu sudah parah. Sakitnya di mana? Sakit hati itu di mana, Bu? Mana hatimu? Hati jenengan di mana, toh? Di sini. Sini mana sini? Dalam, toh. Kelihatan nggak? Kamu sakit terus loh itu. Ini numpuk bisa jadi penyakit. Penyakit fisik. Tadi kan di dalam, toh. Karena nggak senang, numpuk, dia jatuh sakit. Sebenarnya dia bawa ke dokter itu bisa sembuh kalau penyakit hatinya tadi hilang. Namun dia numpuk lagi, simpan lagi, dalam batin simpan lagi. Numpuk itu. Malah so stres loh, Pak. Mungkin ada yang stroke gara-gara itu juga. Padahal kebaikannya juga hilang. Terus yang keenam, dampak jeleknya lagi.
Orang yang hasad akan terus berada dalam keadaan sedih. Orang lain dapat nikmat, dia sedih terus. Tetangga punya kulkas anyar, dia di rumah nangis-nangis. Waduh, kapan saya punya kayak gitu ya? Padahal dia juga sebenarnya belum butuh. Kulkas itu dipakai untuk apa toh ibu-ibu? Ibu-ibu, kulkas ini dienggo apa toh? Nyimpan apa? Mbo air wae di ora disimpan ya ora masalah kok. Mau bikin es teh, wah beli aja ke warung, es teh juga ada. Ngapain beli kulkas jutaan? Apa pak? Nyimpan apa? Bayam wae tuku wae langsung dimasak wis entek. Apalagi kalau daging mungkin daging. Tapi kan tergantung juga, beli daging kan nggak setiap hari, paling guru nyimpan tempe paling dalam kulkas. Tempe tahu. Terong lagi. Kalau ada penyimpanan kayak simpan susu, wah, itu penyimpanan khusus namanya. Iki susu wae ora tahu. Jus yo belum tentu juga seneng. Belas udah seneng. Paling cuma teh panas-panas, nggak dingin juga tuh jadi nggak seneng. Jadi ada kebutuhan. Jadi nggak usah sedih kalau orang lain tuh punya. Ya memang dia itu lagi butuh kok. Kita nggak perlu sedih. Nggak usah di rumah sampai nggak senang seperti itu. Kita malah mau nangis-nangis. Orang lain punya, ya orang lain punya kebutuhan masing-masing loh itu. Nggak usah cemburu pada rezeki orang. Tadi kan takdirnya kan beda-beda. Kebutuhannya juga beda-beda. Terus yang nomor 7, ini dampak jeleknya lagi. Orang yang hasad itu sebenarnya menginginkan sendiri bencana pada dirinya. Sebenarnya dia sendiri yang dapat bencana karena dia sedih terus. Dia sendiri yang susah terus. Beban pikirannya juga berat terus. Dia sendiri yang susah. Kalau mau gampang nggak usah mikir orang. Nih. Nggak usah tahu berita orang, nggak usah tahu keadaan orang, itu enak banget itu. Kalau mau kerja aja gitu, nggak usah mikir-mikir orang itu. Maka biasanya tingkatan stresnya itu lebih ringan yang simbah-simbah ini daripada yang nom-nom ini loh. Yang nom-nom itu lihat orang terus di Facebooknya, di WA-nya, di story-nya gitu. Ini Pak RT HP orang juga, tenang banget itu. Cuma lihat ayam terus ya, tenang banget. Harap siapa mau cemburu dengan ayam, nggak ada apa-apanya ayam tadi. Ada yang sibuk negal, ya mikir kambingnya terus, sapinya terus, apa dia mikir apa juga. Mau pamer-pamer sapinya nggak bisa punya media sosial, nggak punya. Tenang sekali. Jadi kadang orang yang hasad, benci pada nikmat orang, dia yang susah sendiri. Kalau mau aman gimana? Ya nggak usah niat-niat orang. Sudah dia jalan aja sendiri. Orang lain punya, wah cuek-cuek aja deh. Saya nggak ambil peduli gitu. Orang mau punya apa, wes biarin aja. Selesai itu hidup. Mikir sendiri. Kecuali kalau kita ingin ngajak orang lain, nah itu belum sholat, nah ngajak. Nah, kalau urusan dunia biarin aja dia. Mau rumputnya hijau, mau tanamannya tumbuh tinggi, mau rumahnya itu penuh tanaman, oh biarin aja pak. Urusan-urusan dia dewe kok. Nomor 8.
Orang yang hasad menyebabkan turunnya musibah, karena setiap musibah itu disebabkan karena dosa. Musibah datang lagi. Karena hasad itu dosa. Jadi musibah datang terus. Bisa jadi kena penyakit, bisa jadi dirinya yang sakit, anaknya yang sakit, atau beban hidupnya nambah, utangnya nambah. Jadi musibah lagi, ada bencana lagi. Ya. Karena kesalahan dosa. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah itu jika menimpa kalian, dalam ayat ini disebutkan ma asaba itu umum, musibah apapun. Ketika menimpa kalian, maka itu disebabkan karena tangan kalian sendiri. Apa tangan kalian sendiri? Kata para ulama, dosa-dosa kalian sendiri. Dosa yang kita perbuat itu mendatangkan musibah. Dosa yang kita perbuat mendatangkan bencana. Terus yang ke-9, orang yang hasad tidak disukai manusia. Karena dia benci terus sama orang itu ada juga yang nggak senang dengan dia. Kok ini si A ini kok ngomongin elek terus tetangganya. Nanti yang lain dengar itu nggak senang sama yang ngomong kayak gini. Kok yang ini kok sengit terus, orang lain juga nggak senang ke dia gitu. Nah, maka ketika kita tahu dampak jelek ini ada 9 tadi nih, ilmunya dapat, imannya dapat. Nah, kita berusaha hilangkan hasad, benci pada nikmat orang pada diri kita. Nah, terus kedua, mengingat akibat hasad yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Nah, ini dampak jelek hasad di dunia dan di akhirat. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah berkata, ketahuilah bahwa orang yang didengki, dihasadi akan mendapatkan kebaikan dari orang yang hasad. Kebaikan dari orang yang hasad akan diambil dan akan diberi pada orang yang dihasadi. Apalagi sampai ada ghibah dan menjelekan. Nah, ini namanya transfer. Jadi kebaikan itu bisa ditransfer pada orang lain. Si A benci pada nikmat si B, kebaikan si A itu ditransfer ke si B. Transfer kebaikan, pindah tuh kebaikan. Coba lihat hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha." Fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun min qabli ayukhadha li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Barang siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, maka hendaknya dia meminta kehalalan padanya, karena kelak di akhirat tiada lagi dinar maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya yang dizalimi. Bila tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan saudaranya yang dizalimi akan diberikan kepadanya. Nah, kan kita benci pada orang toh berarti zolim. Setiap orang yang zolim nanti dia transfer kebaikannya ke orang yang dizolimi. Kalau kebaikan dari sini itu nggak ada, berarti dosa dari si ini pindah ke dia. Itu transfer kebaikan atau transfer dosa. Itu transfer kebaikan atau transfer apa? Dosa. Itu pindah itu kebaikan atau dosanya pindah ke situ. Dan ini hadis ini berlaku untuk semua kezoliman. Karena di akhirat tidak ada lagi uang. Maka yang ada transfer kebaikan atau transfer dosa. Karena tidak ada lagi uang. Kalau di dunia kita punya kesalahan utang sama si A, ya sudah dikembalikan toh. Namun kalau di akhirat nggak bisa lagi, nggak punya uang, maka yang ada transfer kebaikan atau transfer dosa. Sama nyakiti orang lain, zolimi orang lain, atau
punya utang pada orang lain, dulu di dunia mampu bayar, kok di akhirat dibawa gitu. Maka dilunasi utang tadi dengan transfer pahala kebaikan. Kalau kebaikan nggak punya berarti apa? Ditransfer dosa dari yang beri utang tadi, transfer dosa ke sini. Namun nanti tidak berlaku kalau kesalahannya itu sudah tersebar luas karena memang dia lakukan maksiat terang-terangan. Contoh, ini saya sebut ini karena saya ingat ada masalah waktu saya ngisi di Palian waktu itu. Ada kasus memang. Ada orang selingkuh. Sak padukuan itu tahu, tersebar Pak, Bu. Terus akibatnya apa? Satu padukuan itu rasanya dia tak? Iya kan? Diomongin itu kan, jadi bahan mana-mana. Si ini kayak begini loh, si ini kayak gini loh. Tadi perselingkuhannya ketahuan nggak? Iya. Yang lucunya itu, yang selingkuh malah ngomong, ora popo, biar nanti saya dapat transfer kebaikan dari kalian semua. Saya balik, dia yang selingkuh kok dapat kebaikan, enak banget. Itu saya nggak tahu masalah, saya jawab kayak gini nggak tahu masalah. Karena ini langsung nanya gitu loh, bapak nanya ke saya. Pak Ustadz kayak gini, dia merasa nggak bersalah yang selingkuh ini Ustadz. Dia malah bilang ke yang lain, oh biarin, kalian rasani saya terus, kalian omongin saya terus, kalian gosipin saya terus, nggak apa-apa. Saya dapat kebaikan dari kalian semua, transfer kebaikan ke saya. Saya jawab apa adanya tadi itu. Enak banget dia yang selingkuh kok. Kalau begitu selingkuhnya nambah lagi biar diomongin terus. Kan kebalik kayak gitu tuh Pak. Ini gak berlaku. Nah habis kajian saya nanya langsung. Saya langsung nanya kepada yang ngundang itu. Pak ini pasti ada masalah ini. Tadi jenengan kok nanya itu serius sekali loh itu. Ini ada apa di sini? Iya Ustaz. Ada yang selingkuh. Suaminya pergi buru terus. Bojone ditinggal. Dan kebetulan yang si perempuan ini ngulang Quran, guru ngaji. Wes serba salah lagi toh. Makanya dia berani ngomong tadi itu. Oh biarin mereka ngomongin saya. Nanti transfer kebaikan ke saya. Saya balas tadi. Dia yang selingkuh kok. Dan dia nggak pernah merasa bersalah loh. Pede banget itu. Itu sampai hamil loh Pak itu. Itu sampai hamil. Si suaminya gimana kalau gitu? Yo pergi. Nggak di situ lagi. Minggat suami. Nggak mau situ lagi. Tapi nggak tempat bilang itu transfer kebaikan ke orang yang selingkuh. Ahlu maksiat itu pantas orang rasani Pak. Pantas orang ngomongin. Masa wong mabuk kok terus awas ya kalian ya bicarakan jelek-jelek saya terus ya. Wih kok yang mabuk kok? Yang mabuk siapa? Ya kok itu? Ya kita mau ngomong ya karena kamu tuh mabuk terang-terangan. Kecuali mabuk itunya di mana gitu, selingkuhnya nggak ketahuan, kita fitnah gitu. Nah itu baru. Ini sudah terbukti, wes ngaku. Ngeyel. Malah bilang transfer pahala loh Pak itu. Nantang itu. Padahal saya nggak tahu masalah, saya jawab apa adanya saja tadi itu. Baru kemudian saya tanya lagi. Terus satu lagi. Ketiga, ini masih cara menghilangkan hasad Ketiga, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Nah, selalu bersyukur dengan apa? Yang sedikit. Nah, hidup ini jadi enak ini. Karena kita itu bersyukur dari yang kecil-kecil dulu. Coba lihat dari hadis An-Nu'man bin Bashir. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Ya, artinya barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Nah, maka bersyukur itu dimulai dari yang sedikit. Dari yang sedikit dulu. Contoh ini ya. Ada yang buruh, ada yang kerja, gajinya segitu. Disyukuri dulu, awalnya disyukuri dulu ini, disyukuri. Besok nambah lagi, ya nambah syukur lagi. Besok nambah lagi, ya nambah syukur lagi. Namun bersyukur dari yang sedikit. Ini sama juga dengan ibu-ibu ini di rumah ini. Ibu-ibu, apa bersyukur apa tadi? Sedikit. Nerima. Bojone sudah kerja, pas malam minggu pulang. Wes mikir pipilan. Apalagi pas mau bawa pulang uang kan dia mikir itu dulu toh. Tak sisihkan untuk pipilan dulu. Sumbangan meneh. Arisan. Sumbangannya 5. Apa kurang 10? 10. Mumet nggak? 100 lagi. Sejuta Pak. Oh ada yang 200 juga. Wes tambah mumet meneh itu ya. Balik aja coba lihat, mikir itu. Dia sudah mikir tau. Berarti ketika pulang ke rumah tinggal sedikit. Nggak uman malahan. Nggak dapat apa-apa. Tugasnya apa? Pokoknya disyukuri dulu. Nah ini namanya wong qanaah. Qanaah itu kata para ulama ar-ridha bil yasir. Qanaah itu ridha dengan yang sedikit. Bukan dengan yang banyak. Di sini para ulama bilang qanaah itu atau nerimo itu ridha dengan yang sedikit. Tahu ada yang katakan juga qanaah itu adalah ar-ridha bil yasir minal ata. Ridha dengan pemberian yang sedikit. Ya cuma dapat segitu. Ya sudah disyukuri. Istri di rumah juga pandai-pandai bersyukur biar suaminya nggak tambah mumet loh. Ibu-ibu, pernah lihat ada suami yang stres bu? Wadah. Dulu saya lihat orangnya itu biasa-biasa, kalau dengan saya ketemu biasa. Sekarang saya lihat dia tuh, ini orang ini stres ini. Ngomong dengan saya aja kayak, kok senyum-senyum terus dia nih. Dulu tuh nggak kayak gini orang ini. Beban, sudah beban itu. Yang bikin beban apa nih? Bojone dewe loh ini. Nuntut macam-macam. Suaminya yang stres bu. Ada. Kalau yang ini mudah-mudahan nggak stres yang di sini bapak yang hadir. Stres buatan Pak RT. Alhamdulillah. Berarti ya bojone yo apik berarti. Nerimo berarti. Enggak wis seneng. Enggak pakai dukun-dukun tuh jenengan tuh. Betul. Luar biasa. Berarti sudah ridho dengan yang sedikit. Itu pengertian saking apa? Qanaah. Ya, bahasa kita nerimo tadi. Nerimo itu ridho dengan yang sedikit. Nah 3 poin ini itu sudah jadi pelajaran juga gimana kita menyikapi kehidupan. Kayak kalau orang itu sudah misalnya dia pegawai nih, wong gajian itu nggak usah lihat gaji orang. Takdir.
Nggak usah banding-bandingkan ini gaji ini berapa, gaji ini berapa. Oh, enak itu. Dia dapat berapapun dia syukurin. Dan dia kan belajar untuk bersyukur dengan yang sedikit. Wes, kurang 5 menit. Ada pertanyaan? Nanti 7:30 sampai 8:30. Ada pertanyaan? Pak Soyo? Pun, saya tentrem ya. Ada lagi? PRT? Ah, wis tanya. Saya kan masih kurang jelas Pak. Masih kurang jelas apa? Kasat itu biasanya kasat itu yang tidak menerima itu orang putri Mas. Oh, sing hasad tuh sing ora terima itu wong putri ini. Terus apa bentuknya, Pak? Biasanya kurang terus. Jadi istri itu biasanya ngomong kurang terus. Sudah digaji banyak yang suaminya masih kurang. Dulu itu kan cuma seminggu ini bayarnya 450. Tapi ya 50 sudah biasa kalau kerja bangunan. Dulu kerja bangunan 450. Uang itu dibagi-bagi karena saya sendiri membutuhkan, anak yang membutuhkan. Suami saya kalau orang biasanya dikasih separuh, masih bilang ngasih separuh. Pertanyaan apa itu jam saya tidak bagaimana solusinya wanita bingung Pak? Makanya saya tanya wanita itu bertanya. Solusinya gampang. Dikon ngaji. Biar akhirnya rajin bersyukur. Kan ibu-ibu diserang terus tuh kalau ngaji di sini. Ya biar suaminya jadi rajin kerja terus. Orang malas-malas. Namun kalau sudah dapat apapun pokoknya disyukuri. Iya, terus saking Zoom wonten mboten? Enggak ada. Belum ada, taib. Ada lagi ibu-ibu? Cukup? Sudah nerima? Wis nerima kok, Pak. Alhamdulillah. Saat ini pun ya nggak tahu kalau di rumah nanti. Aku sudah nerima tadi, kalau di rumah nggak tahu. Biar semuanya. Baik, wonten pengumuman. Jadi ini kaitannya dengan jalan yang terus macet di sepanjang DS maupun dari Gesing sampai Sawah nji. Kita selama weekend akhir pekan mulai Jumat sore nih kunci sampai Ahad itu sini kendaraan penuh terus. Dan terutama orang luar ini butuh untuk sholat juga. Mereka sering mampir itu ke DS. Namun di aturan di DS itu orang luar nggak boleh masuk. Selalu dicegat di security, nggak boleh naik. Karena kan orang-orang luar Gunung Kidul semua. Kalau Gunung Kidul kan sudah dihafal, jadi tahu orangnya. Beberapa kali itu saya lihat langsung mau berhenti, ya akhirnya bablas terus gitu. Kasihan. Jadi nanti ini untuk pemberitahuan pada warga, tamu-tamu luar nanti akan berhenti di depan DS, tapi tidak sholat di masjid. Nanti mereka akan ke timur sini, ke arah lapangan, nanti sholatnya di sini. Nanti kita izin pakai kamar mandi di sini, ada tempat wudhunya juga, Nji. Nah, mereka pakai itu, sholatnya di sini nanti kita gelar kelosor dan karpet di sini.
Nanti anak-anak muda kemarin sudah disiapkan 5 dari 5 RT untuk bantu. Karena memang ini jadi masalah. Karena nanti kalau di sini nggak cegat juga, atau mereka nggak mampir sini, nanti di sawah numpuk. Di sawah juga masjidnya terbatas. Ada 2 masjid di tempat Mas Jarod sama di SLB nih Kunji. Itu masih terbatas juga gitu. Kalau numpuk banyak orang di sana, nanti masalah lagi. Maka kita mau pecahin di sini. Nanti ada sebagian di sini, kan ada juga yang tahu sini masjid Ji, mampir nanti. Jadi warga sudah tahu nanti ada orang luar Ji, tapi tidak masuk masjid DS. Cuma di lapangan. Langsung ke sini. Nanti kita sediakan kloso, mungkin ada minum ala kadarnya gitu untuk tamu-tamu tadi. Setelah itu mereka lanjut perjalanan lagi. Seandainya nanti berkembang ya, nanti jadi kan memanfaatin apa di sini juga bisa, tapi nanti tunggu waktu Nji. Yang penting kita sediakan tempat dulu. Ya, sediakan tempat dulu. Nanti mungkin ada spanduk di depan untuk penunjuk arah. Sama ada lampu jalan, ada lampu warna kuning itu untuk pertanda warga yang rekreasi itu bisa berhenti. Paham Ji? Jadi nanti untuk perhatian semuanya. Jadi kalau ada yang mampir di sini, sekali lagi itu tamu-tamu dari luar yang ngambil rekreasi ke Heha atau ke Pantai Gesing. Ya. Kalau biasanya kalau tamu DS khusus akan ditangani khusus gitu. Bisa jadi masuk sana, tapi itu pun terbatas sekali. Tadi saya baru terima 1 tamu saja, sebelum-sebelumnya belum pernah. Baik, itu saja dari kami. Insyaallah malam Kamis depan kita ngaji lagi seperti ini. Kita belum buka untuk jumlah banyak belum berani. Tetap seperti biasa karena masih suasana COVID. Maka tetap pakai masker. Masuk sini tetap cuci tangan dan ketika pulang tidak perlu salam-salaman, langsung bubar mawon seperti Idul Fitri saat sholat kemarin. Gitu Nji. Demikian kita tutup sesarengan kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.